Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendu dan masih di channel yang sama juga, yaitu Ken Injeksi. Sobat-sobat sekalian, di depan kita sudah ada satu unit bospom dari Mitsubishi Canter yang mengalami kerusakan pada bagian governornya. Mungkin sobat-sobat sudah pada tahu ya, ini merupakan salah satu kerusakan yang sering dialami oleh Canter ya. Ini salah satu kerusakan yang paling sering dialami selain kerusakan pada gigi timernya. Yang paling sering adalah patah pada hub depan ini ya, seperti ini. Ini hubnya, patahannya. Kemudian selain patahnya hub, biasanya terjadi pecah pada weight di dalamnya. Itu juga salah satu penyakit atau kerusakan yang sering terjadi pada Mitsubishi Canter. Oke, ini sudah kita bongkar, cek semua. Ternyata kerusakan bukan hanya pada bagian governornya atau bagian belakang dari bospom ya. Ini kerusakannya apa saja? Yang jelas pertama adalah ini flyweight governornya seperti ini ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit kepada sobat-sobat semuanya mengenai beberapa kekeliruan yang saya ketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan ke saya. Pertama adalah penyebab dari pecahnya governor housing ya. Penyebab pertama adalah terjadinya kerusakan pada flyweightnya ini ya. Oke, di sini bisa dilihat sebenarnya tidak ada yang patah ya. Dan di sini bisa dilihat juga untuk penyetelan RPM ya dari spring governornya di sini masih standar ya. Bahkan terkesan masih dalam ya. Jadi dari dua hal ini sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang pernah diajukan ke saya. Apa betul penyebab rusaknya flyweight ini dikarenakan penyetelan RPM yang terlalu banyak? Di sini bisa dilihat ya, bukan masalah penyetelan yang terlalu banyak ya. Jadi di sini tidak ada patah. Yang ada adalah as untuk governor springnya ya. Ini terlepas dari flyweight. Ini bisa dilihat drat ya. Menggunakan drat. Dan di dalamnya ini. Oke. Ini untuk spring seatnya ya, dudukan untuk springnya pecah. Ini terjadinya setelah as ini terlepas dari flyweightnya ya, karena terputar ya di dalam housing dan menghantam bagian yang lain ya. Oke, kemudian beberapa kali saya menemukan nut atau mur untuk penyetelannya ini dilem menggunakan Eltico atau lem sejenisnya ya. Dan di situ saya ingin menjelaskan langkah-langkah seperti itu tidak ada gunanya ya, dan bahkan bisa menimbulkan resiko ya ketika lemnya terlepas karena lem Eltico itu keras ya. Takutnya akan mengganjal di bagian-bagian yang lain di dalam housing governornya ya. Karena masalahnya bukan karena mur ini terlepas dari asnya ya, tetapi asnya justru yang lepas dari flyweightnya. Jadi mur ini dilem pun percuma, karena sekali mur ini sudah terpasang dan menekan spring ya, ini akan sangat sulit terlepas. Karena sebentar,
bentuk dari murnya ini sendiri sebenarnya sudah berbentuk sedemikian rupa sehingga tidak mudah terlepas begitu saja ya, kecuali kita lepaskan dengan sengaja. Oke, jadi sudah bisa dijawab di sini mengenai penyebabnya bukan karena setelan dari RPM yang terlalu banyak, dan penyebab kerusakan juga bukan terlepas murnya dari asnya, tetapi justru asnya yang sudah terlepas dari flyweight-nya sehingga menghantam bagian yang lain ketika mesin berputar. Oke. Kerusakan yang kedua, untuk kerusakan yang kedua ini bisa dilihat busing flyweight-nya ya, itu ada retakan ya. Ini busing retak dan harus diganti, tidak bisa digunakan kembali. Sedangkan untuk bagian dalam ini banyak terjadi kebengkokan pada plat-platnya ya. Ini masih bisa kita luruskan kembali, kita setel ulang untuk platnya. Untuk housing serta flyweight ini sudah pasti harus kita ganti. Ini untuk cover belakang ada retakan sudah ya, meskipun belum sampai pecah dan berlobang, tetapi sudah kelihatan ada retakan. Dan di sini untuk baut pengancingnya pecah salah satu tempatnya ya. Arm masih aman, tetapi ini tetap nanti diganti satu set untuk memperbaikinya. Kemudian ini setelah dilepaskan plunyernya untuk pengecekan lebih dalam ya, bisa dilihat ini kontrol rack sudah bengkok, dan ketika kita luruskan kembali tidak bisa menjamin hasilnya akan sebagus seperti sedia kala ya. Biasanya yang bengkok terlebih dahulu adalah ini link. Ini biasanya linknya ini yang terlebih dahulu bengkok karena terdorong oleh pecahan-pecahan dari flyweight maupun springnya. Oke. Kemudian ini untuk spring yang sebelah sisi satunya lagi ya, ini sudah bengkok, tidak lurus lagi. Ini sudah tidak bagus lagi bentuknya dan ini tidak bisa digunakan. Untuk full adjuster boxnya ini masih bagus dan masih layak digunakan. Ini feed pumpnya. Kemudian ini untuk plunyer, setelah dibongkar kita cek ternyata seperti ini ya, bisa dilihat ada cacat pada bagian plunyernya. Oke. Dari sini sudah bisa dilihat ya, yang pertama kerusakan sudah jelas pada bagian housing governor beserta isinya, termasuk flyweight ya. Ini menjadi satu kesatuan pada flyweight. Kemudian busing flyweightnya ya. Ini sudah pasti karena ini adalah kerusakan yang pertama kali terjadi ya. Kemudian efek domino menghantam ini yang kedua. Kontrol racknya menjadi bengkok ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah terjadinya kausan dan cacat pada plunyernya. Dari beberapa kerusakan yang terlihat di sini, saya memberikan saran kepada owner untuk sebaiknya mengganti boss pumpnya secara utuh ya, karena untuk menghemat biaya. Karena untuk diservis sepertinya habisnya juga ini cukup banyak ya, mengingat
harga spare part dari Canter termasuk lumayan mahal ya. Dan ini untuk diservis pun cukup banyak yang harus diganti, hampir total ya dari keseluruhan isinya. Hanya beberapa bagian yang masih bisa diselamatkan dan layak untuk digunakan. Jadi saran terbaik dari saya kepada owner adalah untuk mencarikan bospom Canter yang second ya. Dan saya ingatkan kembali, untuk pembelian bospom second selalu pastikan adanya garansi atau jaminan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan ya. Karena kita pasti inginnya membeli barang itu bisa langsung kita gunakan ya, dan tidak menimbulkan masalah ya. Dan untuk barang-barang second ini biasanya garansinya adalah 2 minggu atau setengah bulan ya, berbeda dengan penggantian part atau servis ya. Umpamanya penggantian pelunyar ataupun yang lainnya itu biasanya garansinya 3 bulan ya. Rata-rata yang digunakan oleh teman-teman mekanik atau bengkel bospom yang ada itu rata-rata begitu ya, garansi 3 bulan. Sedangkan untuk barang second itu garansi setengah bulan. Jadi pastikan selalu bahwa garansi itu dijamin oleh penjual ya, agar kita tidak khawatir jika terjadi masalah di dalam waktu 2 minggu setelah pembelian. Ini masih nunggu keputusan dari ownernya ya. Sekali lagi, itu adalah hak dari ownernya, tetapi saran terbaik dari saya adalah penggantian bospom secara keseluruhan untuk menghemat biaya ownernya. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, karena hanya dengan itu saja sobat-sobat sudah bisa membantu channel ini terus berkembang ke depannya. Saya Kendu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.